يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Surat Al-Furqan ayat 49 ayat 48. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa huwa alladhi arsala riyaha, wa huwa utawi Allah iku alladzi zat arsala kang ngutus to kang ya Allah ya Rabbi ya Karim ngutus to kang menghembuskan sapa alladzi ar-riyaha ing pira-pira angin. Wa fi qiraatin lan iki dalam qiraah suci ar-riha utawi dawu ar-riha manane ing angin mufrad ngaten ya. Bushron hale ya Allah ya Rabbi ya Karim niki qiraae kuwatah sangat. Teng iki dingendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim nusyuron bushron utawa busyuron qiraae banyak. Terus qiraah yang pertama menawi teng Qur'ane awak dhewe niku busyron. Kalau maknani kados teng Qur'ane awak dhewe busyron hale ya Allah ya Rabbi ya Karim kang bebungah hale dadi pira-pira bebungah hale kang dadi pira-pira bebungah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim menawi sampean ningali teng kitab Shawine niku mboten busyron tapi nusyuron nggih. Terus ini paling enak sampean lihat teng kitab Shawinya karena biar sesuai dengan yang ada di dalam kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya ya. Jadi nanti qiraah busyron yang mana itu qiraah yang kita itu justru disebutkan di yang paling terakhir sendiri nanti. Jadi niku sampean gantos mawon. Nusyuron, ngoten. Nusyuron hale kang pisah-pisah. Sampean gantos nusyuron hale kang pisah-pisah. Baina yaday rahmatihi. Baina yaday rahmatihi ing dalem antarane pengarepe rahmati alladzi. Ing dalem antarane pengarepe rahmati alladzi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ai mutafarriqatan harakate niku sanes selah tapi ai mutafarriqatan tegese hale kang pisah-pisah kudama ya Allah ya Rabbi ya Karim kudamal matari ing dalem ngarepe udan ya Allah ya Rabbi ya Karim kula lanjutaken malih wa fi qiraatin niki lan iku ing dalam qiraah swiji bisukuni syini kelawan sukune syin takhfifan krana arengen tengake sampean tulis dadose nusyron. Tulisan tafsir Jalaluddin Al-Mahalli iku sing paling angel iku qiraah sab'ae ngene iki tenan wae ra nulis iki mbuh iso ora nusyron ya. Jadi bisukuni syin berarti sampean tulis nun shin ra sampean harakati pisan jadinya nusyron. Maknane sama dengan nusyron hale kang pisah-pisah. Hale kang pisah-pisah cuma shinnya itu asalnya dhammah menjadi sukunkan untuk takhfif untuk diringankan. Nusyron. Wa fi ukhralan ing dalam qiraah kang weneh bisukuniha kelawan kunisyin wa nunin lan nun sing maftuhatin den fathah apa nun masdarun yaiku dadi masdarun yaiku dadi masdar. Berarti untuk qiraah yang ketiga ini bacanya nasyron.
nasron hale kang gumelar ngoten. Sampeyan tulis nun shin ro harokate nasron. Nasron hale kang gumelar. Master. Atau di model makna kelawan nasron kelawan gumelar. Pun wa fi ukhra lan ing dalam qiraah kang weneh bisukuniha kelawan sukune shin tapi wa dhammil muwahhadati lan dhammae ba kang den titik siji wa dhammil muwahhadati lan dhammae ba kang den titik siji badalan nuni hale dadi gantine nun ya. Berarti qiraah yang keempat ini yaitu menjadi bushron, ba, shin, ro. Ba-nya di dhammah, shin-nya di sukun, bushron. Ngoten nggih. Ai mubasyiratin. Ai mubasyiratin tegese kang ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tegese hale piro-piro barang kang bebungah. Hale piro-piro barang kang bebungah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun wa mufradul ula. Niki menjelaskan mufradnya dari semuanya itu tadi. Mufradul ula utawi mufrate kang pertama ya iku nasyurun, lafat nasyurun ka rasulin kaya dene lafat rasulin. Rasul itu mufradnya jamaknya menjadi rusul. Berarti sama. Kalau qiraah yang pertama itu kan nusyuron. Itu jamak, mufradnya menjadi nasyurin. Ya, biar kamu paham tentang ini jamak mufradnya. Sehingga qiraah kuwi ono papat yang di dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya. Yang pertama nusyuron pakai nun dengan dhammahnya nun dan dhammahnya shin, nusyuron. Qiraah yang kedua yaitu dengan dhammahnya nun tapi shinnya disukun untuk takhfif menjadi nusyron. Kemudian qiraah yang ketiga yaitu nunnya di fathah, shinnya di sukun karena ini masdar menjadi nasron. Dan yang ketiga ini yang ada di Al-Qur'annya kita yaitu pakai ba di dhammah, ba-nya menjadi bukan nun tapi menggunakan ba, shinnya di sukun menjadi bushron. Itu tulisan papat itu tadi kamu biar nggak bingung. Jadi nusyuron, nusyron, nasron, bushron. Cuma ini kalau yang pertama nusyuron itu mufradnya adalah nasyur. Yang berbeda sendiri berarti ngeten. Wal akhiratu kalau tutuk akan riyen, wal akhiratu utawi mufrate qiraah kang terakhir. Utawi mufrate qiraah kang terakhir iku basyirun. Iku basyirun, lafat basyirun jadi bushron ya. Busyuron, bushron ngoten. Iku basyirun, lafat basyirun. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun Allah minas sama'i saking langit ma'an ing banyu tahuron kang nyucikake ai mutahhiron tegese kang nyucikake ya Allah ya Rabbi ya Karim tegese kang nyucikake. Terus maranganten teng mriki dilanjutaken ai mutahhiron tegese kang nyucikake linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'asiya katsira. Surat Al-Furqan ayat linuhyiya terapun nguripake sapa ingsun Allah bihi kelawan ma
baldatan maitah baldatan ing ya Allah ya Rabbi ya Karim baldatan ing desa utawa negara maitan kang mati fit takhfif iklan den waca takhfif maitan bukan mayitan. Yastawi fihi al mudzakkar wal muannas yastawi podo fihi ing dalem maitan apa al mudzakkaru lafat kang mudzakkar wal muannas lafat kang muannas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bisa mudzakkar bisa muannas sami mawon. Zakkarahu bi'tibaril makan zakkarahu mudzakarake sapa Allah ing maitan bi'tibaril makani kelawan milang-milang panggonan pun konsen maknani riyen mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira wa nusqiyahu lan maringi inuman ingsun ing mak lan maringi inuman sapa ingsun ing mak inuman sapa ingsun ing mak ayil ma'a tegese ing banyu mimma hale sangking barang khalaqna kang wis nyiptakake ya Allah ya Rabbi ya Karim hayawan rumangkang ai sanes hayawan rumangkang hayawan raja kaya mawon aman ing raja kaya ai ibilan tegese unta wabah koron lan sapi gonaman lan wedhus wa nasiyalan pira-pira menungso kasiron kang akeh jam'u insan utawi anasi iku jam'e lafat insan wasluhu utawi asali anasiya iku anasinu lafat anasinu faubdilat mongko nuliten ganti apa nun ya an ing dadi ya wa udghimat anten idhamake fi ing dalam ya apa al ya'u ya au jam'u insiyun utawa anasi iku jamake insiyun iku jamake lafat insiyun pon samangke sakmenten riyen mawon dados sakmangke niki kita membahas mengenai keajaiban alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Ta'ala berupa salah satunya berupa angin. Ini kan sama disebutkan seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beberapa ayat kemarin itu membahas tentang pembahasan keajaiban 3 hal dalam alam semesta ini yang mana semua itu tentunya kita selaku orang-orang Islam ini kita penelitiannya kita bukan berhenti pada sebuah pengetahuan saja, takjub pada sebuah pengetahuan saja, tapi itu semuanya harus berakhir memiliki sebuah kesimpulan satu, yaitu dilalah ala soni, yaitu menunjukkan atas sosok zat yang menciptakan, yaitu Allah Ta'ala. Kemarin sampun diterangakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulai dari ayat ya Allah ya Rabbi ya Karim tentang kemarin sampun jelas. Nggih. Langsung samangke bahas sing jenenge angin, Pak. Wa huwal ladzi arsala riyaha busyran baina yaday rahmati. Walladzi arsalar riyaha busyran baina yaday rahmatih. Kula doa yang ada dalam Al-Qur'an awak dhewe ben jenengan mboten bingung.
Wa walladzi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma. Wa walladzi arsala riyaha, Allah Ta'ala ada yang menghembuskan angin-angin. Busyron, kalau busyron berarti muradnya sebagai kabar gembira. Ya, kalau busyron berarti muradnya sebagai kabar gembira. Kalau nusyuron itu berarti dalam keadaan berpisah-pisah. Baina yaday rahmatih, di antara rahmatnya Allah Ta'ala. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan aku Allah menurunkan dari langit air yang mensucikan. Dados sakmangke ini kita membahas yang namanya angin. Angin itu Masya Allah. Wa huwallazi arsala riyaha, Allah Ta'ala adalah zat yang menghembuskan ar-riyah, beberapa angin. Sampean bisa lihat seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dawuh di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa kalau di dalam Al-Qur'an ini ar-riyah itu dibahasakan menggunakan bahasa jamak ar-riyah. Ar-riyah itu bimaknal khair, angin yang membawa kebaikan. Dawuhnya beliau ngeten, kulna innar riyaha idza ja'at hakadha bi sighatil jam'i dalat ala khair, dalat alal khair. Kalau di dalam Al-Qur'an itu, kalau dalam Al-Qur'an lafaz ar-riyah itu menggunakan bahasa jamak, itu menunjukkan bahwa angin ini merupakan angin yang baik. Paham ya? Dalat alal khair, angin yang baik. Tapi wa in ja'at mufradatan fahiya atiyatun bisyar. Kalau lafaz rih itu datang dalam keadaan menggunakan lafaz yang mufrad di dalam Al-Qur'an ini, itu menunjukkan makna yang sangat buruk. Artinya akan menjadi angin pembawa sial, angin pembawa kemadharatan. Terbukti nopo? Seperti yang ada di dalam ayat lain. Teng surat Al-Haqqah ayat 6, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Tang riku dingendikaken wa amma 'adun, adapun kaum 'ad fa uhliku, mereka dibinasakan birihin, dengan angin. Angkot itu menunjukkan atas mara bahaya, angin yang membawa sial, angin yang membawa mara bahaya dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam ayat lain pun juga disebutkan, surat Al-Ahqaf ayat 29, bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha azabun alim. Akan tetapi itu merupakan sebuah hal yang ingin kalian percepat, berupa angin yang di dalamnya terdapat siksaan yang sangat pedih. Wes ya. Jadi ini terbukti dalam redaksi ayat-ayat Al-Qur'an ini, kalau rih diredaksikan dengan mufrad itu merupakan angin yang membawa mara bahaya. Kalau menggunakan jamak riyah itu merupakan angin yang membawa keberuntungan, angin yang merupakan rahmatnya Allah Ta'ala. Iling-iling tenan, itu yang pertama. Wa huwallazi arsalar riyaha, tengriki dingendikaken wa fi qiraatin arif, dalam satu qiraah itu menggunakan yang mufrad, tapi kebanyakan itu kalau seperti yang riwayat yang ada dalam Al-Qur'annya kita itu merupakan menggunakan lafaz yang jamak, tapi ada yang menggunakan lafaz yang mufrad. Satu, nusyuron, kalau dalam tafsirin jenengan, nusyuron, dalam keadaan angin itu berpisah-pisah. Angin itu berpisah-pisah, berarti maknanya, karena memang ini kan realitanya rih itu bukan menggunakan lafaz yang mufrad ya, ini menggunakan lafaz yang jamak. Angin, ya bahasanya udara atau angin juga sama. Itu di sini dikatakan bahwa kenapa kok yang namanya nusyuron menggunakan jamak, beberapa sebuah hal yang sifatnya berpisah-pisah.
Tengriki dikaakan kita bacakan dulu kiroahnya. Baina yaday rahmatih, di antara rahmatnya Allah, dalam keadaan pisah-pisah di antara rahmatnya Allah Ta'ala. Ay mutafarriqatan kudamal matori, yakni angin itu dihembuskan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berpisah-pisah di antara rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ini maksudnya adalah hujan. Loh, apa hubungannya angin dengan hujan? Sebenarnya ini nanti kuat hubungannya dengan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Di potongan ayat yang selanjutnya itu loh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula sebutkan dulu kiraah-kiraahnya. Wow, sebenarnya sudah disinggung sedikit bahwa kiraahnya di sini ada 4 ya. Kiraahnya ada 4. Kiraahnya itu ada 4. Yang pertama nusyuron, yang mana nusyuron itu merupakan jamak daripada mufrad berupa nasyurun. Kiranya ada 4. Tak bacakan kiraahnya tok dulu. Nusyuron, nusron, nashron, bushron. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ada 3 ya. Nusyuron, nushron, nashron, sama bushron. Itu dicatat. Sekarang kita harus mengetahui makna-makna dari tiap kiroah masing-masing itu tadi. Kalau nusyuron itu jamak dari mufrad nasyurun. Nasyur sama seperti halnya lafadz rasul yang jamaknya menjadi lafadz rasul. 1. Yang nomor 2 yaitu nusyron. Nusyron ini dengan sukun shinnya karena ditahfif, karena untuk diperingan, asalnya nusyuron. Jadi nusyron sama nusyuron itu sama, cuma yang sesuai dengan wazan itu nusyuron, cuma yang nusyron itu untuk ditahfif saja. Asalnya yang benar itu nusyuron, cuma ini ditahfif, diperingan dengan cara dibaca sukun shinnya menjadi nusyron. Yang nomor 2 yaitu nashron. Kalau nashron itu masdar gelar temenan dengan menghembuskan, dengan sesungguhnya menghembuskan. Itu yang nomor 3. Dan yang nomor terakhir yaitu bushron. Dalam riwayatnya yang ada dalam Al-Qur'annya kita itu menggunakan bushron. Ini maknanya beda, yaitu menjadi pembawa kabar gembira. Karena memang yang namanya angin itu memang merupakan sebuah pembawa kabar gembira. Baina yaday rahmatih, sebagai pembawa kabar gembira. Nanti kita jelaskan. Lah, kalau bushron merupakan jamak dari lafadz basyir. Basyir maknanya yang membawa kabar gembira. Bushron menjadi bushron, busyuron, bushron. Itu kiroahnya. Sekarang kita membahas yang namanya tengeriki bushron baina yaday rahmati. Allah Ta'ala itu menghembuskan angin sebagai kabar gembira di antara rahmatnya Allah, yakni sebagai tengeriki dingendikaaken wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan turunkan dari langit air yang mensucikan. Nah, ini akan menyebabkan sebuah pertanyaan, loh, apa hubungannya antara angin dengan hujan? Mari membahas angin, kemudian Allah Ta'ala membahas wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan aku turunkan dari langit air yang mensucikan. Ternyata seperti yang didawuhkan oleh para ulama, tengeriki dingendikaaken bahwa orang-orang Arab pada zaman dahulu, niki lho dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kanal sa'ata tamurru alaihi riyah ya'rifu kam bainahu wa bainal matar fayahkumu ala maji'il matar bi harakatir riyah at-tariyah allati tudai khaddahu. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, orang Arab zaman dahulu itu bisa mengetahui dan bisa menghitung hanya menggunakan angin
bahwa nanti akan turun yang namanya hujan atau jarak antara dia dan juga hujan. Podo lah kalau jenengan biasanya nopo iku jenenge mencoba untuk berukur alam, berpikir-pikir, bertadabbur alam ini. Sampai nanti akan bisa membedakan bahwa ini angin yang sifatnya membawa hujan atau tidak. Sampean rasa nih, Nep, jangan tuh Nep. Jadi nangkono dingin dikaakan. Jajal angin niku lek sifat ini yang saya rasakan sendiri ya. Kalau orang Arab zaman dahulu lebih canggih, maksudnya lebih hebat. Bisa menghitung jaraknya dia dengan angin itu berapa, dengan hujan angin yang lewat dengan hujan itu kira-kira berapa. Kalau yang saya rasakan biasanya seperti ini. Angin itu kalau hembusannya itu tidak ada seolah-olah anginnya itu bersih, itu biasanya nggak akan datang hujan. Tapi biasanya anginnya itu berhembus, rasanya itu koyok wadem, koyok anginnya itu koyok nang jero angin itu rasanya koyok ono banyu nih. Iku biasanya gak suwe katene udan. Iku rasakno dhewe. Biasanya ngono. Awakmu jajalo dhewe lah, pokoknya lek katene udan ngene iku biasanya anginnya rodok beda, Pak. Anginnya itu koyok-koyok nggawa banyu. Berhembusnya itu beda. Hembusannya itu beda. Koyok onok banyune nang jerone anginnya iku mang. Ku rasakno dhewe. Makanya ayat ini dalam satu ayat ini membahas tentang angin dan juga hujan. Alasannya nopo? Karena memang salah satu daripada fungsinya angin untuk orang-orang Arab pada zaman dahulu, mungkin jenengan bisa rasakan sendiri bahwa angin itu merupakan kabar gembira akan datangnya yang namanya hujan. Itu yang pertama. Di satu sisi sebenarnya angin itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan manusia. Ngeriki yang dikaakan daunnya al-imam ya Allah ya Rabbi ya Karim Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh seperti ini. Termasuk daripada manfaatnya angin adalah untuk menjaga kestabilan bangunan. Mesti ranyong kok iso angin malah menjaga kestabilan. Loh, ini merupakan redaksi dari Al-Qur'annya langsung. Karena nopo redaksi daripada Al-Qur'an, satu kiroahnya adalah bahasanya bukan busyron tapi pakai nusyuron. Wa huwallazi arsalar riyaha nusyuron baina yaday rahmati. Allah adalah zat yang menghembuskan angin-angin dalam keadaan berpisah-pisah. Nusyuron itu dalam keadaan berpisah-pisah. Berpisah-pisah itu artinya menghembuskan angin dari segala arah, dari segala penjuru, dari kanan, kiri, depan, belakang. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar bangunan itu tidak runtuh. Karena andaikan angin itu datang dari satu arah, tidak dari berbagai arah yang terpisah kanan, kiri, depan, belakang, cuma dari arah kanan saja, niscaya suatu bangunan itu akan jatuh, akan runtuh. Mulane dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh ngeten. Wa idza nadharta ilal jibalil 'aliyah wa ila natihatis sahab taqul, kalau kamu melihat terhadap gunung-gunung yang tinggi, kemudian kamu melihat terhadap mendung-mendung yang ada di atasnya langit, taqul, kamu akan bisa berbicara malladzi yuqimu hadil mabani al 'aliyah. Kamu bisa melihat, kamu bisa berangan-angan apa yang menyebabkan bangunan-bangunan tinggi menjulang seperti halnya gunung, seperti halnya mungkin bangunan-bangunan rumah yang tinggi-tinggi, hotel-hotel yang tinggi. Itu apa yang menyebabkan tetap bisa berdiri kokoh? Fala tamilu, sehingga tidak doyong, sehingga tidak melenceng. Ternyata daunnya beliau, alladzi yumsikuha huwal hawa alladzi yuhitu biha min kulli nahiyatin. Ternyata yang menyebabkan bangunan-bangunan tinggi itu tetap kokoh, berdiri kokoh, tidak doyong ke kanan, ke kiri, ataupun kemanapun, itu karena adanya udara atau angin yang mengepung terhadap bangunan-bangunan tinggi tersebut.
Nggih. Walau farrauta al-hawa'a min ahadin nawahiha haru fauran. Membayangkan, andaikan angin itu hanya berhembus dari satu sisi, niscaya bangunan itu akan menjadi jatuh. Bayang nih, jadi jatuh itu. Redaksi ketika menggunakan nusyuran. Adapun manfaat-manfaat angin itu sudah disebutkan oleh ulama. Gak usah para ulama dulu, jangan para ilmuwan dulu. Di Al-Qur'annya pun kan juga sudah disebutkan bahwa salah satu manfaat untuk angin adalah untuk kestabilan perahu dan juga kapal. Kamu bahwa yang namanya perahu, bahwa yang namanya kapal besar-besar itu sekali sudah punya mesin, ya melakuni kan kalau zaman dahulu kan perahu angin toh Pak. Kalau zaman dahulu itu kan memang menggunakan perahu angin. Tapi jangan kamu mengira bahwa walaupun perahu dan juga kapal zaman sekarang itu sudah menggunakan mesin, sudah tidak membutuhkan terhadap angin. Wah, justru tetap saja mungkin yang namanya perahu yang menggunakan mesin itu tetap menggunakan mesin sebagai bahan utama untuk menjalankannya. Akan tetapi yang menjadi pendongkrak kuat untuk keberlangsungan berjalannya kapal dan juga perahu tetap adalah angin. Yes, bayang nih, masih kapal sebesar apapun, perahu sebesar apapun, kalau menggunakan mesin, tetap saja mereka tidak akan berani berlayar ketika bertentangan dengan angin. Anginnya ngalor, anginnya ngidul, gak wani berlayar dalam keadaan bertentangan. Karena memang ya walaupun mereka mengklaim bahwa fungsi utamanya atau penggerak utamanya adalah mesin, tetap saja mereka tetap nggak berani melawan yang namanya angin. Laknat dalam salah satu syairan ini menjikakan ya Allah ya Rabbi ya Karim tang salah setunggal syairan niku ngendikaken teng mriki bahasane sik ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahi sufunu. Dengan itu dikaakan ngoten. Niki syairan dulu kelas 4 sanawiyah dulu teng pondok kula niki bala ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Tidak semua hal yang diinginkan oleh para manusia itu dapatkan. Karena napa tajrir riyahu bima la tashtahi sufunu. Karena angin di lautan tidak selalu berhembus sesuai dengan keinginan para nelayan. Yes ya, ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya angin pun itu terkadang berhembus kepada arah yang tidak diinginkan oleh para nelayan. Anginnya ngulon, ora iso berlayar. Anginnya tidak sesuai. Yes, denger iki ngoten nggih. Dan hanya di lautan saja. Dawuhnya para ilmuwan yang namanya angin ini juga akan sangat berpengaruh dengan proses berjalannya pesawat dan semisalnya, pesawat, helikopter dan semisalnya. Itu mereka juga harus ada yang namanya angin. Kalau tidak ada angin yang berhembus, nih saya yang namanya pesawat dan juga misalnya itu akan sangat berpengaruh. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, sekarang para ilmuwan sudah bisa mengembangkan yang namanya angin, sudah bisa dimanfaatkan untuk sebagai tenaga pembangkit listrik. Jadi listrik, angin yang bahasanya ngoten nggih. Angin yang berhembus
dimanfaatkan, ditangkap dengan kincir angin, kemudian akhirnya membangkitkan yang namanya listrik. Dan sebenarnya masih banyak sekali. Tengriki juga disebutkan bahwa manfaat angin itu adalah untuk proses penyerbukan sebuah tanaman. Sebenarnya sangat banyak sekali. Itu beberapa manfaat yang ditimbulkan oleh angin. Kan ngoten ya. Tengriki tinggal akan ngoten. Itu beberapa, hanya beberapa. Sebenarnya masih banyak sekali. Tengriki tinggal akan mulakno bahasane tengriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi wa min huna fahiya riyahun muta'addidatun tuslihu wal. Yang namanya angin itu ketika dihembuskan oleh Allah Ta'ala dari berbagai arah, maka itu menyebabkan sebuah kebaikan dan tidak membawa kerusakan. Waduh disuhadat tawazun, bisa menyebabkan sebuah keseimbangan di alam semesta ini. Amarrih allati ta'ti min nahiyatin wahidatin fayyamudam kama ja'a fi qouli ta'ala wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin. Kalau angin yang hanya membawa satu hembusan dari satu kerusakan, seperti angin yang membinasakan terhadap kaum 'Ad. Dengar iki ngoten. Baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i, Allah menurunkan dari langit air yang suci mensucikan. Tahura, air yang suci mensucikan. Ini berarti yang menjadi pembahasan, ini yang sering dibahas. Turunnya air hujan, air yang suci mensucikan itu dari langit ataukah dari sebuah bahasanya awan mendung. Ya, ini menjadi pembahasan. Kalau kita melihat redaksi Al-Qur'annya, dohirnya, bahasanya secara tekstualnya ayat ini itu pakai minas samai, menurunkannya itu dari langit. Tapi sampean lihat, ternyata mengerti bahasanya beliau ngeten wasyar'an hiya hadis sama al-aliyah walladzi tatakawwanu min sab'i samawat lakin ayanzilu al-mataru minas sama amin jihatis sama. Ada sebuah pertanyaan dari Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh ngeten, sebenarnya itu dari langit atau dari arah langit. Kalau dari langit berarti memang yang menurunkan langit. Ibarat kata memang cibuk. Ibarat kata sing jenenge langit itu cibuk ngono lho, Pak. Kalau memang dikatakan bahwa itu turunnya langit. Ataukah turunnya itu dari arah langit? Dari langit sama dari arah langit itu beda. Ternyata dawuhnya Asy'arawi, dawuhnya beliau adalah al-mataru yanzilu minal ghamam min jihatis sama. Yang namanya hujan itu turun dari awan mendung dari arah langit. Paham Pak? Ya, jadi gampangan ngomong menurutnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, turunnya hujan itu tidak dari langit, tapi turun dari awan mendung sehingga jatuh ke bawah seolah-olah turun dari langit. Sehingga bahasanya bukan turun dari langit, tapi turun dari arah langit. Krono al-ghamam, awan mendung itu asluhu minal ardi. Awan mendung itu asalnya adalah dari bumi. Natijatu amaliyatil bukhar alladhi yatajamma'u fi tabaqatil jawi. Yang mana ini berawal dari air-air yang terkena oleh panas matahari sehingga menguap, kemudian menguap menjadi sebuah sahab, menjadi atau awan mendung. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 43, alam sahabang summa yu'allifu bainahu summa yaj'alu man fataral wadqa yakhruju min khilalih wa yunazzilu minas sama'i min jibiha min baradin. Niki sudah saya jelaskan kemarin di surat An-Nur ayat 43. Sampean bisa lihat rekamannya kembali.
di YouTube. Pun sehingga kesimpulannya farahmatullah yalma alladzi khalaqallahu minhu kulla syai'in hayyin. Maka rahmatnya Allah Ta'ala baina yaday rahmatih, di antara rahmatnya Allah itu maksudnya adalah air hujan. Napa? Maksudnya adalah air hujan. Jadi Allah Ta'ala itu menggiring, menghembuskan angin di antara atau di hadapannya hujan. Karena banyak orang Arab pada zaman dahulu itu bisa mengetahui hanya dengan angin, mengetahui jarak di antara dia dan juga hujan. Yes, kita lanjutkan lagi. Tengeriki dikaakan malih. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Maka Allah Ta'ala di sini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menurunkan dari langit ma'ang tohuro, air yang suci mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Air itu memang fungsinya banyak. Fungsinya air di sini adalah ma'ang tohuro. Pokoknya banyu sing mudun merupakan air sing suci dan mensucikan. Niku air yang suci mensucikan niku namung eling napa sing didawakan kali Bapak kula niku namung dawuh ngeten, sesuk bakal ono akhir zaman tidak ditemukan benda halal yang bisa dimakan oleh manusia yang benar-benar halal kecuali air hujan yang turun dari langit tanpa terkenai oleh genteng ataupun semisalnya. Dawuh bapakku biyen ngono. Dadi sok akhir zaman niku ngono, Pak. Kabeh barang kuwi lek ora haram wis minimal subhat. Sing benar-benar halal kuwi mek napa banyu udan. Ayo banyu udan sing ora mudhun kenekan genteng dan juga semisalnya, langsung sing mudhun teko langit. Wedok sing halal tenanan, ora nek sobat-sobat iblis. Maka kita lanjutkan lagi. Sekarang kita membahas tentang ma'an tahur, air yang suci mensucikan. Ini nanti kuat hubungannya dengan permasalahan fikih, bahwa air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang suci mensucikan. Sehingga tidak bisa nanti digunakan air yang mustakmal ataupun air-air yang lainnya. Ini sekarang kita beranjak seperti yang didawukan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Yes, kita lanjutkan tentang ayat selanjutnya. Wa anzalna minal ma'i wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya, ini bahasanya para ulama ay mutahhiron, air yang mensucikan. Tengeriki dingendikaaken ngeten iki Pak, jenenge merupakan ma'ridil imtinan. Ma'ridil imtinan itu artinya Allah Ta'ala sedang menghitung-hitung nikmatnya. Paham ya? Napa? Ma'ridil imtinan. Ma'ridil imtinan itu Allah Ta'ala sedang menghitung-hitung nikmatnya. Cara bahasa kasarnya sedang mengundat-ngundat nikmatnya kepada para manusia. Bahwa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit itu bukan air-air yang sifatnya air-air yang kotor, air-air yang najis, tapi benar-benar air yang suci mensucikan. Itu mengambil sebuah istidlal bahwa kalau ini sebuah hal yang sifatnya diundat-undatkan, dihitung oleh Allah Ta'ala, dianggap sebuah hal yang sangat mulia, berarti ini merupakan hal yang istimewa, harus diterapkan oleh para manusia di dalam cara mereka bersuci. Yes, kita lanjutkan lagi. Tapi ternyata selain berfungsi untuk linuhyiya bihi baldatam maita, agar ini ya. Sekarang teng ayat 49 nih, linuhyiya bihi baldatam maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'amu wa anasiya katsira. Surat Al-Furqan ayat 49. Ayat 49 ini menjelaskan Ya Allah ya Rabbi ya Karim, menjelaskan tentang manfaat hujan. Manfaat hujan secara garis globalnya ada 3.
untuk kehidupan ini. Yang pertama linuhyiya bi baldatan maita, untuk menghidupkan sebuah kota-kota mati. Napa? Untuk menghidupkan kota-kota mati. Artinya bagaimana? Kota-kota mati itu artinya adalah hubungannya dengan nabatat. Hubungannya dengan nabatat atau napa? Tanaman. Jadi manfaat pertama yaitu untuk tanaman. Hujan bermanfaat untuk lingkungan yang bermasalah, tanaman. Satu. Yang nomor dua, wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman, dan untuk aku berikan minuman, untuk aku jadikan minuman bagi an'aman. An'am itu secara makna spesifiknya adalah hewan-hewan ternak saja. Hewan-hewan ternak berupa unta, sapi, dan juga kambing. Berarti yang nomor dua bermanfaat untuk hewan. Tadi kan tanaman. Yang nomor dua adalah untuk hewan. Hewan-hewan ternak secara umum, secara khusus yang disebutkan dalamnya. Tapi secara garis globalnya bermanfaat untuk semua hewan-hewan. Yang nomor tiga, wa anasiya kasiro, juga untuk minumannya para manusia. Apa? Untuk para manusia. Jadi secara garis globalnya dalam ayat ini Allah Ta'ala itu menjelaskan bahwa manfaat udan gui untuk tiga lapisan kehidupan, yaitu tanaman, hewan, dan golongan manusia. Ini secara garis globalnya dulu. Nanti kita bahas secara terperincinya. Sekarang kita murati tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya dulu. Linuhyiya bi baldatan maita, agar aku menghidupkan dengan air tersebut sebuah kota, sebuah daerah, sebuah perkampungan yang mati. Bitahfif, dengan dibaca tahfif, maita, bukan mayita tapi maita. Yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas, yang mana lafaz maitan itu merupakan yang sama di dalamnya mudzakkar dan juga muannas, sehingga nggak bisa diprotes. Kenapa kok baldatan sifatnya mausuf itu kan baldatan muannas ada tak marbutohnya, tapi kok sifatnya malah mudzakkar, harusnya kan maitatan. Ternyata dawanya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini merupakan sifat yang yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas, sama seperti halnya yang disebutkan dalam yang lainnya. Terkadang ada beberapa yang sifatnya itu untuk mudzakkar wal muannas, seperti lafaz kalau nggak salah seperti lafaz sobur kalau nggak salah ya. Apa? Salah satunya adalah lafaz sobur, itu yastawi fi al mudzakkar wal muannas. Mausufnya mudzakkar, muannas juga sama dengan satu contoh yang mausufnya itu muannas tapi sifatnya menggunakan lafadznya itu adalah mudzakkar. Satu contoh mawon nih, satu contoh seperti lafaz haidun, ya kan? Itu haidotun, itu hamilatun, bukan perempuan yang hamil. Haidotun kan keren, enak haidun. Marangun wa nufasau. Nufasa itu mufrad loh ya, bukan jamak loh ya. Nufasau. Tapi juga atau bisa takwilan yang kedua adalah zakkarahu bi tigaril makan. Dimudzakarkan itu karena mempertimbangkan bahwa baldah itu merupakan sebuah makan, merupakan sebuah tempat. Lek ngerti, kalau kan pun sering matur seperti yang disebutkan dalam kelebihan pas tasik mondok teng kloso niku, para mufatis niku muruki ngeten. Patek pinter iku Pak, lek ndongakne jenazah niku kan, lek ndongakne jenazah iku gak ngerti kalau lafaz mudzakkar dan juga muannas itu beda. Allah maufir lahu, Allah maufir laha, itu kan beda. Tapi ternyata kalau daunya para mufatis ngono terlalu dipermasalahkan. Masya umpomo jenazah itu kok muannas, jenazahnya itu perempuan,
tapi mendoakannya itu Allah maufir lah. Kan salah tuh asli ini. Tapi Allah maufirlah itu ya benar saja karena nopo bi'tibarin nasamah, bi'tibaril janazah. Karena melihat bahwa itu merupakan sebuah nasamah, sebuah nasamah ini maknanya baik. Ngoten lho. Segampangane ngomong ngene lho, aku tak kandhani ya. Golek ana sebuah lafat itu walaupun dohirnya mudzakkar, walaupun dohirnya muannas. Tapi kalau bisa diartikan dengan arti yang sebaliknya, maka sama halnya nanti domirnya sifatnya walik sakarpe. Bahasa kasarane ngomong ngene lho, Pak. Wong iki lek kealiman iki sakarpe ngono lho. Kita contohkan ya, kita contohkan tadi jenazah iku jenazah kok ketepaan wedok ya. Kudune kan Allah maufir laha. Ana wong kok rada kengaliman tetep majane Allah maufir lahu kan ya oleh hae. Oleh lek awakmu pinter lek ngerti takwilane ngono ya. Karena napa bi tibaril mayit bahwa ini juga mayit. Ngoten lho. Pun intinya dipadosi takwilan yang sifatnya membenarkan. Itu ngoten. Ini masih membahas lafaz-lafaznya saja. Jadi untuk menghidupkan daerah yang mati. Lah, matinya sebuah daerah, dawuhnya para ulama, artinya adalah daerah tersebut kering keronta, tidak ada tanaman-tanaman yang membuahkan atau bisa menghasilkan sebuah biji-bijian. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nusqiyahu ayil ma'a mimma khalaqna an'aman. Dan aku buat, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dan aku buat, dan aku air hujan tersebut aku berikan sebagai minuman untuk perkara-perkara yang sudah aku ciptakan berupa hewan-hewan ternak. Yang disebutkan hanya ibilan wa baqaron wa ghanaman, yaitu onta, sapi, sama kambing. Ya memang dalam Al-Qur'annya cuma yang disebutkan cuma 3 jenis ini saja. Nanti kita bahas secara globalnya nanti. Wa anasiya kasiro, dan untuk temannya para manusia-manusia yang sangat banyak. Aijamu insanin wa asluhu anasina. Anasia, ini sekarang kita membahasnya anasia. Anasia ini merupakan jamak dari lafaz insanun. Mufradnya insanun menjadi anasia, iklalnya wa asluhu anasinu. Anasinu, insan jadi anasinu, afailu. Anasinu. Kemudian fa'ubdilat annunu ya, annunnya dibuang dan diganti menjadi ya. Wa udhimat fiha al ya, kemudian diidghamkan kepada ya yang asli menjadi anasiyu. Utawa au jam'u insiyun, atau jamaknya lafat insiyun. Jinni insi, insiyun dijamakkan menjadi anasiyu. Sekarang kita membahas lebih detailnya seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh ngeten. Yang pertama kita harus paham linuh yabi baldatan maitah. Mati dan hidupnya sebuah daerah itu pertimbangannya bagaimana? Ternyata kalau yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga Syekh Mutawal Asy'arawi artinya adalah satu, wal ardu al-maitah yarda al-khaliyah minan nabat, yaitu sebuah daerah yang kering keronta, tidak ada tanaman-tanamannya. Itu jenenge daerah yang mati. Jadi ketika daerah itu benar-benar gersang sampai gak kena ditanami padi, gak kena ditanami tanaman-tanaman yang lainnya, maka itu merupakan disebut dengan, sehingga ketika turun hujan langsung biasanya tumbuh banyak tanaman, mulai toko suket, mulai toko semuanya menjadi hidup dengan adanya sebuah air. Kita lanjutkan lagi. Tengeriki dingendikaaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi.
Sekolah satu ya ini soalnya ya jam setengah itu. Tangeriki disebutakan lima khusus insanu wal an'amu hahuna bi dzikri tuna thair. Tangeriki disebutakan biyen lima kudima ihya ul ardi wa sakil an'am ala sakil anasi. Tangeriki dengan dulu ya lino hiya bi baldatan maita, tujuannya untuk menghidupkan kembali sebuah daerah-daerah yang mati, daerah-daerah yang gersang. Berarti ini hubungannya dengan ta. Yang nomor 2 wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman, dan aku jadikan sebagai minumnya perkara-perkara yang telah berupa hewan-hewan ternak, sapi, wedhus, sama unta. Kenapa kok dalam Al-Quran ini yang disebutkan cuma sapi, wedhus, karo unta? Padahal sing jenenge air itu juga merupakan sumber kehidupan semua hewan, bahkan hewan buas sekalipun. Ya toh? Kayak ini sing jenenge ulo. Ya pokoknya hewan-hewan buas itu juga sangat bergantung terhadap yang namanya air. Tapi kenapa kok yang disebutkan cuma unta, sapi, kambing? Dawuhnya para ulama, karena itu merupakan hewan-hewan yang sangat dibutuhkan oleh para manusia. Menungso ya panganane ya kuwi unta, sapi, wedhus. Sehingga sangat kuat hubungannya dengan yang namanya hewan ternak itu tadi. Terkhusus orang-orang Arab zaman dahulu, ya. Iku panganane PT gak pati Arab Pak, wong Arab iku Pak PT Pak. Indonesia PT. Nah wong Arab iku ya wedhus, unta, sapi wong Arab gak pati demen. Sapi wong Arab iku rada sedih, rada jijik sama sapi itu orang Arab itu. Orang Arab itu sukanya sama onta, kalau nggak onta ya kambing. Makanya di sini dalam ayat Al-Qur'annya cuma disebutkan an'am, alasannya karena memang yang sangat berharga dan sangat dimanfaatkan secara banyak oleh orang-orang Arab dan juga orang-orang lainnya pada umumnya adalah 3 hal tersebut. Wa anasiya kasiro, dan juga digunakan sebagai air minumnya para manusia yang sangat banyak. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tenggeriki disebutakan ngeten. Sebenarnya yang namanya air itu kan ngeten. Kenapa redaksi Al-Qur'annya itu wa nuskiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya. Yang dijadikan air itu kan dijadikan minuman untuk hewan-hewan ternak dan juga para manusia. Padahal sebenarnya yang membutuhkan air sebagai minuman, bahasanya ngoten, itu bukan hanya dari golongan hewan dan juga manusia, tapi golongan tanaman pun itu kan sebenarnya juga membutuhkan yang namanya air sebagai minuman. Kenapa kok redaksinya tidak sampai di situ juga? Bahwa diredaksikan bahwa Al-Quran itu juga sebagai sumber air minumnya para, bukan sebagai air minumnya tanaman-tanaman. Karena ternyata daunnya tengriki akan beda. Ini sama persis dengan yang didawuhkan oleh ya Allah ya Rabbi ya Karim Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ngeten, bahwa kalau yang namanya tanaman itu ya memang butuh air, tapi tidak sebutuh hewan sama manusia, Pak. Menungso ambek hewan itu butuh nang sing jenenge air sebagai minuman, itu butuh banget. Napa butuh banget. Menungso ora ngombe mati, Pak. Mati temenan. Beda dengan yang namanya tanaman. Hayawan sama manusia itu ngombe ku kudu benar-benar aktif ngombe. Lek tanaman beda. Tanaman itu kamu siram cuma sebagian marno gak mbok ombeni maneh ngono kadang wis urip.
Artinya banyak tanaman-tanaman yang walaupun di tanah gersang sekalipun itu bisa hidup. Ngoten loh. Bahasa kasar ngomong lebih umumnya, lebih globalnya bahasanya, karena yang namanya tanaman itu tidak seintensif manusia dan juga hewan dalam membutuhkan terhadap minum, terhadap air, terhadap minum. Paham ya? Orang pada intensif, Pak. Itu satu. Yang nomor dua, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, di dalam ayat ini Allah Ta'ala lebih mendahulukan air sebagai untuk menghidupkan tanaman dan juga hewan daripada sebagai sumber minumannya manusia. Kenapa kok yang lebih didahulukan itu kok tanaman-tanaman terlebih dahulu, kemudian hewan, kemudian manusia? Padahal mestinya kan yang didahulukan adalah golongan manusia. Sing sangat butuh itu sebenarnya mestinya adalah para manusia. Kan ngono to, Pak? Ngriki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, lima kuddima ihya'ul ardi wa sakil an'am ala sakil anasi, al jawab li anna hayatal anasi bi hayati ardihim wa hayati an'amihim. Bahasa kasarannya ngomong ini. Jadi harusnya mestine lek nggih pola pikir ini untuk kehidupan manusia terlebih dahulu, bukan untuk kehidupan tanaman dan juga hewan. Harusnya kan digunakan untuk kehidupan manusia. Tapi kenapa kok diakhirkan? Wa anasiya kasira kok diakhirkan? Syekh Muhammad Ar-Razi. Karena kehidupannya manusia itu ditunjang oleh kehidupannya tanaman dan juga hewan-hewan ternak mereka. Menungso iku iso urip lek banyak tanaman-tanaman hidup, banyak hewan-hewan ternak yang hidup. Paham ya? Sehingga dalam ayat ini Allah Ta'ala lebih mendahulukan kehidupan tanaman, kehidupan hewan, baru kehidupan manusia. Karena keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung kepada kehidupan tanaman dan juga kehidupan hewan. Yes, ini ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, benjeng walaqad sarrafnahu bainahum yadhkaru fa aba aksara nasi illa kufura. Surat Al-Furqan ayat 50. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.